Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Meningkatkan kualitas pendidikan bersama guru juara. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat datang dalam kegiatan seminar hukum berintegritas, keadilan, dan perlindungan di dunia pendidikan. Diselenggarakan oleh guru juara bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Destiana Fitrianti, selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa dicukupkan. Baik, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada malam hari ini? Semoga kabar baik selalu menyertai Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk acara yang pertama, yaitu ada opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Farid Ahmadi, Eskom Mkom selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Dosen PGSD Indonesia. Kepada Pak Farid, untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Bapak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati dan saya banggakan para narasumber hari ini ya. Ini ada semua kolega saya di UNES, itu ada Pak Beni, ada juga Pak Fahri, yang insya Allah hari ini akan membersamai Bapak Ibu semuanya eh, dengan webinar malam ini. Luar biasa sekali ya. Ini harinya hari Sabtu malam Minggu yang sebagian orang di luar sana jalan-jalan dan sebagainya. Ini justru Bapak Ibu semuanya sudi mengikuti kegiatan webinar ini yang di mana hari ini saya diamanai untuk memberikan pantikan aja ya. Jadi saya Farid Ahmadi, di mana di sini saya selain dosen di UNES juga sebagai sekretaris di Himpunan Dosen PGSD Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu guru, terutama guru SD ini juga di bawah naungan kami, Himpunan Dosen PGSD Indonesia, dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sebagai guru, baik kapasitas dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, pendidikan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan seterusnya. Nah, terutama untuk tema malam ini ya, jadi malam minggu luar biasa sekali, tema-tema yang cukup hangat dan walaupun sedikit berat ya, cukup hangat, tetapi Bapak Ibu perlu sangat penting sekali mendengarkan narasumber yang sudah expert di bidangnya, baik di pendidikan maupun hukum. Ini yang keduanya benar-benar expert di bidang hukum gitu ya. Nah, mungkin barangkali pantikan saya hanya 10 menit saja bahwa kita ketahui sekarang ini bahwa akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus-kasus kriminalisasi guru ya, di mana sebenarnya mungkin kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Pada akhirnya ada beberapa pihak yang mengkriminalisasikan sikap yang dilakukan oleh guru gitu ya. Nah, kita yang kalau masih ingat di tahun 2016 itu ya kalau nggak salah itu ada guru di Sidoarjo yang kemudian itu hanya mencubit ya, mencubit muridnya. Nah, kemudian saat tidak melaksanakan kegiatan jamaah gitu ya, kemudian dilaporkan dan dianggap kriminal oleh orang tua. Nah, kemudian ada juga di tahun 2023 ya, kalau nggak salah tahun lalu itu yang namanya Pak Zaharman itu ya, yang di guru SMA negeri.
yang kemudian mengalami kebutaan setelah diketapel oleh orang tuanya itu ya. Nah, Bapak Ibu kalau masih ingat juga ada Ibu Husnul Khotimah yang dilaporkan juga, yang terakhir sekali yang masih hangat adalah Ibu Supriyani ya, yang dilaporkan atas tuduhan penganiayaan. Nah, dengan melihat berbagai macam hal-hal yang terjadi seperti itu, mungkin yang perlu sekali Bapak Ibu guru ini, saya yakin semuanya di sini adalah guru dan juga para pelaku pendidikan ya, di mana sangat penting sekali mengenali Undang-Undang Perlindungan Anak ya menurut saya. Jadi dan ini tepat sekali nanti ada Pak Beni yang bisa mengeksplor undang-undang bagaimana kita memahami betul aturan-aturan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak gitu ya, dalam terutama dalam konteks pendidikan gitu ya, sehingga kita bisa menghindari ataupun kita bisa setelah tahu undang-undang perlindungan anak seminimal mungkin kita akan menghindari hal sensitif yang akan justru menggeret guru ke dalam kasus hukum gitu nggih. Nah, kemudian menurut saya yang paling penting dilakukan oleh guru adalah selalu menjaga profesionalisme ya. Jadi kami juga dosen dan mahasiswa kadang-kadang juga mengalami beberapa hubungan yang tidak baik dengan mahasiswa, dalam hal tanda petik tidak baik bukan yang berat ya, tetapi dalam hal komunikasi misalkan ya ada komunikasi yang salah dalam mahasiswa WA dosen dengan kalimat yang tidak baik dan seterusnya, akhirnya kadang-kadang menjadi pemicu kita untuk tidak profesional gitu ya. Nah, maka dari itu baik untuk diri saya sendiri ataupun Bapak Ibu semuanya, guru yang semua dosen dan guru yang semuanya ada di sini, mari kita senantiasa untuk mempertahankan batas profesional kita gitu ya. Jadi sebagai pendidik yang tetap berada pada koridor-koridor sebagai pendidik gitu ya. Nah, kemudian juga kalau bisa ya kita berupaya untuk menghindari adanya diskriminasi gitu ya. Jadi kita bisa memperlakukan adil kepada semua siswa kita tanpa memandang latar belakang, agama, suku dan sebagainya ya. Insya Allah dengan menghindari diskriminasi kita juga akan terhindar pada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian menurut saya juga yang tak kalah pentingnya adalah selalu membangun komunikasi yang baik gitu ya. Komunikasi yang terbuka, baik dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja di lingkungan kita gitu ya. Komunikasi yang baik yang secara terbuka itu akan sangat membuat lingkungan pekerjaan kita di sekolah, di kelas, di kantor, dan seterusnya menjadi kondusif gitu ya. Sehingga permasalahan apapun yang ada di sekitar kita itu kita komunikasikan dengan baik, baik siswa, orang tua maupun rekan kerja atau kolega yang ada di sekolah gitu ya. Nah, lalu mungkin kita sering ya sebagai guru itu sering apa namanya sering mendengarkan keluhan dari siswa itu, menurut saya it's okay aja ya. Jadi memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan keluhan terhadap masalah apa yang dihadapi, terutama sekolah dasar ini kan tidak ada guru BK ya. Jadi guru kelas itu memang sangat menjadi tumpuhan siswa kita dalam berkeluh kesah terhadap permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua di sekolah itu welcome sekali dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh siswa kita gitu. Nah, misalkan nih pada suatu titik di mana kita harus memberikan teguran atau dalam tanda petik hukuman kepada siswa gitu, kita bisa menjelaskan alasannya dengan jelas dan sopan begitu ya. Kenapa harus ada punishment yang dalam tanda petik punishmentnya jangan sampai ada punishment yang berupa fisik maupun kalimat verbal yang kita sampaikan kepada siswa. Nah, itu kadang-kadang memicu permasalahan-permasalahan dan memicu konflik terhadap orang-orang yang tidak terima dengan punishment yang guru berikan gitu. Nah, misalkan punishment berupa akademik gitu ya, berupa kedisiplinan, misalkan saja diberi tugas untuk membuat karya apa gitu ya, sehingga mereka kemudian menjadi sadar bahwa oh kalau saya melakukan kesalahan
nanti saya agak repot karena harus membuat karya, membuat PR dan seterusnya, tanpa memberikan punishment berupa fisik dan verbal yang tidak baik kepada siswa gitu ya. Verbal dalam hal ini adalah kalimat-kalimat yang berupa bentakan atau kalimat-kalimat jelek yang diberikan. Karena guru kita, dosen itu adalah manusia biasa ya, jadi bukan malaikat yang serba sempurna. Maka dari itu kadang di sana sini ada terjadi sedikit kekeliruan, tetapi kan kita bisa saling mengingatkan ya, saling mengingatkan satu sama lain begitu. Nah, menurut saya itu saja ya Bapak Ibu. Nanti semuanya akan diulas dan akan lebih detail oleh para narasumber gitu ya. Nah, yang terakhir bagi saya, Bapak Ibu guru silakan eh, eksplorasi kompetensinya diperluas dan diperbanyak lagi dengan meningkatkan kemampuan literasi, meningkatkan kemampuan mengembangkan media, inovasi pembelajaran dengan mengikuti banyak pelatihan, mengikuti banyak forum-forum komunitas guru dan bergabung di dalamnya gitu ya. Itu akan menjadi sangat modal untuk guru lebih profesional dan menjadi guru yang sangat dinanti oleh siswa-siswinya. Pokoknya kalau guru itu disenangi oleh siswa, dinanti-nanti kedatangannya di kelas gitu ya, itu berarti kita sudah menjadi guru yang berhasil gitu ya. Kadang kalau siswa itu sudah sedih dulu atau sudah males dulu atau sudah tidak senang dulu dengan sebelum jam pelajaran guru A gitu ya, itu tandanya adalah guru kita harus banyak evaluasi gitu apa yang menyebabkan kita tidak disukai oleh siswa-siswi kita. Tapi kalau sudah disukai, disenangi, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik, menyenangkan, bekerja dengan ikhlas dan juga kita bisa melakukan hal-hal positif sebagai guru dan sebagai pendidik di sekolah gitu. Mungkin itu saja Mbak Moderator yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang nanti Pak Farhan ini nanti jadi kehabisan waktu. Padahal beliau sudah siap dengan berbagai macam materi yang bagus yang kita dengarkan nanti. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sukses hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dan mendapat ilmu yang banyak pada kesempatan forum hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farid atas semangat dan motivasi yang sudah diberikan dan terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk menyapa Bapak Ibu di tengah sibuknya kegiatan Bapak. Baik, mohon izin Bapak kita lanjutkan dokumentasi bersama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu peserta. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk bisa diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dengan Pak Farid serta juga Pak Farhan dan juga Pak Beni selaku narasumber debat kita pada malam hari ini. Baik, sudah siap. Langsung saja untuk slide pertama. Saya mohon izin menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Farid. Saya ucapkan semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi kembali Bapak dan juga tanpa mengurangi rasa hormat apabila ada kegiatan lain dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Apabila ingin menyimak dipersilahkan juga Pak Farid. Terima kasih banyak Pak Farid. Baik Bapak Sukses Ibu, selalu. saya lanjutkan. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelumnya saya izin menyapa kesiapan Bapak Ibu. Apakah sudah siap Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan seminar pada malam hari ini? Boleh nih berikan tanggapannya, jawabannya di kolom chat dan di kolom komentar live YouTube. Oke, baik, siap, 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 luar biasa. Kalau begitu langsung saja saya lanjutkan. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu yang pertama, ada narasumber debat kita. Yang pertama yaitu ada sebelumnya saya izin menyampaikan profil singkat dari narasumber kita yang pertama yaitu ada Bapak Farhan Bapak Ahmad Farhan Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Nah, beliau menempuh pendidikan S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang dan melanjutkan S2 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saat ini kesibukan beliau merupakan dosen Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Baik, langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Pak Farhan. Waalaikumsalam, ya malam Mbak Destiana Oke. dan Bapak
Ibu Guru seluruh Nusantara. Oke, halo Bapak, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat dalam situasi cuaca yang kadang panas, kadang dingin. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Baik, Pak Farhan, apakah sudah siap ini untuk sharing dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Ya, insya Allah siap, Mbak Oke, Moderator. baik. Siap. Kalau begitu tanpa berlama-lama, Pak, langsung saja untuk waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Farhan untuk dapat menyampaikan materi. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Destriana atas kesempatan baik ini. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Beni Sumardiana, SHMH, selaku narasumber di malam hari ini. Saya amat bersyukur ketemu Pak Beni Misipon Tatap Maya. Beliau ini dosen yang sangat menginspirasi, termasuk untuk diri saya. Terima kasih Pak Beni. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Saya senang punya kesempatan untuk berbagi terkait dengan topik malam hari ini mengenai keadilan dan perlindungan di dunia pendidikan. Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kita diskusi lebih jauh, Mbak Destriana, bolehkah saya share materi? Boleh, Bapak, silahkan. Oke, oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin lebih interaktif. Kita tema yang kalau menurut Pak Farid tadi selaku keynote speaker, ini tema yang cukup berat. Ya, ini bicara tentang keadilan dan bicara tentang perlindungan di dunia pendidikan. Untuk itu, mungkin Bapak Ibu bisa berpartisipasi, memberikan pendapatnya. Apa itu keadilan gitu ya. Bapak Ibu boleh scan barcode berikut atau melalui link yang tersedia untuk mengisikan pendapatnya. Kalau kita bicara hari-hari ini tentang keadilan, rasanya kita bertanya balik, apa itu keadilan? Oke, Bapak Ibu, sambil mengisi, 1 menit ya, Bapak Ibu ya, untuk memberi kesempatan Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa itu keadilan. Oh ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa mengisi melalui kolom chat ya. Oke, kita lihat beberapa chat yang masuk ya, Bapak Ibu ya. Oke, menempatkan segala sesuatu pada porsinya, keseimbangan dalam tugas dan tanggung jawab.
sesuatu yang sepatutnya, oke, keseimbangan, tidak berat sebelah. Ya, oke. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu terkait dengan apa itu keadilan gitu ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara pada aspek keadilan dalam konteks pendidikan, lebih erat kaitannya dengan kesetaraan ya. Bahwa pendidikan adalah hak fundamental ya, setiap warga negara. Dan ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan. Kemudian dipertegas pada ayat kedua bahwa setiap warga negara wajib mendapat pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Artinya apa? Bahwa negara menempatkan pendidikan itu menjadi hak sekaligus mewajibkan warga negara untuk mengakses pendidikan itu setidaknya pada pendidikan dasar sekaligus negara wajib membiayainya. Nah, namun perlu kita lihat apakah faktanya demikian. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menampilkan data. Ini diambil dari Rapor Pendidikan Indonesia yang dirilis di tahun 2024 ini, bahwa kita bicara tentang keadilan itu adalah terkait dengan kesetaraan akses. Bahwa angka partisipasi sekolah kita itu, kalau kita anggap bahwa usia 5 sampai 6 itu masih pada kategori rendah. Angka partisipasi sekolah itu menggambarkan bahwa perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah penduduk pada usia sekolah. Nah, pada usia 5 sampai 6 tahun, artinya ini adalah pada jenjang preschool, bahwa ini masih kategori rendah. Hanya 75,1% anak-anak kita yang mengenyam pendidikan preschool. Sedangkan pada usia 7 sampai 15, nah ini bisa kita kategorikan sebagai mereka yang usia wajib untuk memperoleh pendidikan dasar, sudah pada kategori tinggi, yaitu 98,18%. Sedangkan untuk usia 16 sampai 18 tahun, itu juga masih kategori rendah, pada persentase 73,42%. Hal ini menunjukkan apa? Menggambarkan bahwa memang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal negara memberikan atau menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan pendidikan untuk warganya sudah tercapai dengan cukup tinggi, yaitu 98,18%. Namun, kalau kita lihat data lebih detail lagi, partisipasi yang tinggi itu, kita bicara pada pendidikan wajib ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, meskipun partisipasinya tinggi, mencapai 97%, tetapi kalau kita lihat lebih detail, terkait dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk, itu mengalami disparitas atau kesenjangan, terutama antar wilayah desa dan wilayah kota. Memang secara nasional, angka partisipasinya tinggi, tetapi faktanya justru itu tidak tersebar merata. Nah, kita bisa lihat data berikut ya, bahwa yang warna biru kemudaan ini adalah perkotaan, kemudian yang biru tua adalah pedesaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, itu grafiknya adalah atau penduduk yang mengakses pendidikan di daerah pedesaan itu semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jenjang pendidikan, yang mengakses atau yang punya kemampuan akses terhadap pendidikan di daerah perkotaan itu semakin tinggi. Nah, inilah fakta terkait dengan kesetaraan akses pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati,
Berbicara terkait dengan keadilan pendidikan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama adalah terkait dengan pemerataan akses. Setiap individu harus punya kesempatan yang sama di dalam mengakses sumber daya pendidikan, di dalam memperoleh hak-hak pendidikan. Kemudian yang tanpa melihat latar belakang yang ada, tanpa mempertimbangkan atau harus mengabaikan unsur latar belakang, sosial budaya, agama, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan proses. Memastikan bahwa semua anak itu setara dalam proses akses layanan pendidikan. Kesetaraan proses itu setidaknya diawali dari proses seleksi atau rekrutmen. Kalau kita lihat kebijakan saat ini bahwa penerimaan siswa didik baru itu adalah berbasis zonasi. Meskipun secara bertahap selalu dilakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Tetapi ada sisi lain yang patut kita apresiasi bahwa dengan basis zonasi setidaknya memberikan ruang yang terbuka bagi setiap individu untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas. Kita memahami bahwa sebelum penerapan berbasis zonasi, memang terjadi labeling favoritism di dalam pendidikan kita. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang bisa diakses oleh anak-anak tertentu. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang bisa diakses oleh latar belakang kelas-kelas sosial tertentu. Nah, maka dengan semangat PPDB berbasis zonasi, pemerintah berupaya menghilangkan kastanisasi itu. Sehingga anak dengan latar belakang apapun memungkinkan dapat mengakses pendidikan melalui tadi jarak rumah dengan sekolah. Dulu kalau kita lihat beberapa daerah kita bisa memahami bahwa sekolah yang di kota itu cenderung memiliki kualitas yang baik. Sehingga anak-anak yang bisa masuk itu adalah anak-anak yang memang punya input yang baik. Tetapi kemudian mengabaikan pada sisi lingkungan. Padahal ada anak-anak yang berdekatan dengan sekolah itu tapi tidak mampu mengakses pendidikan karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi secara akademik. Tetapi dengan semangat berbasis zonasi itulah kemudian memberikan ruang keterbukaan itu. Dan yang berikutnya adalah itu mampu mendorong dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai atau heterogen karakteristik siswa yang masuk dalam satu sekolah dalam satuan pendidikan itu, karena tidak difilter oleh sebagian besar karena radius, karena jarak, bukan karena seleksi prestasi, itu memungkinkan guru akhirnya terdorong untuk bagaimana tetap memberikan pelayanan yang terbaik, guru tetap memberikan pembelajaran yang berkualitas, agar hasil proses pendidikan itu memberikan hasil yang baik pula. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya kebijakan afirmasi. Memastikan bahwa afirmasi itu diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama pada kelas masyarakat kelas menengah ke bawah. Sehingga tidak ada alasan bagi seluruh anak bangsa, tidak ada alasan bagi setiap individu untuk tidak mengakses pendidikan, terutama dalam konteks wajib belajar, yaitu untuk pendidikan dasar SD dan SMP. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah kesetaraan atau keadilan saja dalam lingkungan pendidikan kita tidak cukup. Tetapi juga harus memastikan bahwa iklim lingkungan pendidikan kita itu nyaman dan aman bagi anak-anak kita. Nah, kita lihat data. Ini data dari hasil rapor pendidikan kita di tahun 2024 terkait dengan iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah itu menggambarkan terkait dengan suasana sekolah yang nyaman, yang aman bagi seluruh warga sekolah, bagi siswa, bagi guru, bagi tenaga kependidikan, terbebas dari sikap-sikap diskriminasi atau terbebas dari sikap-sikap intimidasi maupun kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal. Nah, berdasarkan rapor pendidikan ini, gitu ya, untuk seluruh jenjang, baik SD, SMP, SMA, itu menunjukkan hasil yang baik.
Artinya apa? Meskipun prestasinya belum 100%, tapi kategori baik kalau menurut indikator dari rapor pendidikan kita. Jadi untuk SD itu 72%, SMP 68%, SMA 71%. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sekolah kita mayoritas sudah memiliki iklim yang baik. Bahwa warga sekolah merasa aman, warga sekolah merasa nyaman, dia terbebas dari kekerasan baik fisik maupun verbal di dalam menjalani kesehariannya di lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah kita lihat dari indikator iklim kebinakaan sekolah. Iklim kebinakaan sekolah itu menggambarkan bahwa sekolah itu bersikap toleran terhadap perbedaan, memandang bahwa semua anak sama tanpa membeda-bedakan latar belakang status sosial, latar belakang suku, budaya, bahasa, ras, warna kulit, dan seterusnya. Memang berdasarkan rapor pendidikan ini, untuk SD di bawah Kemenak, SMP Kemenak, dan SMA Kemenak, itu masih pada kategori sedang. Artinya apa? Masih proses menuju. Menuju artinya adalah lingkungan sekolah itu belum sepenuhnya menyadari pentingnya sikap bertoleransi antar seluruh warga sekolah ketika memiliki latar belakang yang berbeda, ketika memiliki status sosial yang berbeda. Nah, meski demikian, untuk di sekolah SD, SMP secara umum, telah menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan rapor pendidikan ini, kita dapat simpulkan bahwa 70% atau mayoritas pendidikan atau lingkungan pendidikan kita, baik dari segi iklim keamanan maupun iklim kebinekaan, sudah menunjukkan hal yang positif. Namun, Bapak Ibu, kita juga tidak bisa menutup mata fakta-fakta yang terjadi dalam pendidikan kita. Ada tiga dosa besar pendidikan kita yang masih menjadi PR dan perhatian kita bersama. Terkait dengan bullying atau perundungan, terkait dengan kekerasan seksual, terkait dengan intoleransi yang ada di sekolah. Dan perlu diingat bahwa perhatian kita tidak boleh atau terbatas hanya untuk kepentingan peserta didik. Tetapi perlu diingat, ini adalah untuk kepentingan seluruh warga sekolah. Tidak hanya peserta didik, tetapi juga gurunya, tenaga kependidikannya, kepala sekolah, dan seterusnya. Karena hari-hari ini, kata tadi Pak Farid selaku keynote speaker juga menyampaikan bahwa hari ini yang mengalami perundungan itu tidak hanya siswa kita, tapi guru-guru kita juga mengalami hal yang sama. Nah, ini yang menjadi perhatian serius, bagaimana kemudian kita menghadirkan rasa perlindungan bagi anak-anak kita, bagi guru-guru kita, bagi seluruh ekosistem pendidikan. Nah, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita dorong bagaimana menciptakan perlindungan dalam pendidikan. Pertama adalah menciptakan iklim dan budaya sekolah yang aman untuk semua. Tadi dalam rapor pendidikan 70% sekolah kita sudah menunjukkan hasil yang baik. Artinya masih ada 30% yang perlu didorong untuk menciptakan iklim dan budaya sekolah yang aman untuk semua. Memang di dalam undang-undang kita, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, sudah amat gamblang bahwa pendidikan itu menjadi hak dasar dan itu harus dipenuhi dan dalam proses pemenuhan itu harus menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Dengan demikian, kondusivitas sekolah itu tercapai sehingga proses pembelajaran, proses pendidikan yang berlangsung dapat terjadi dengan amat baik. Guru-guru tidak ketakutan menjalankan tugas dan profesinya. Anak-anak juga demikian dapat belajar dengan aman, dengan nyaman, dengan menyenangkan di lingkungan sekolahnya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi hak anak dalam layanan pendidikan yang layak dan memperoleh perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024. Ini tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Ini terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ini adalah bagaimana membebaskan anak itu dari tindak kekerasan, baik verbal maupun nonverbal di lingkungan pendidikan kita.
Nah, guru-guru itu menjadi orang tua di sekolah harus memastikan bahwa anak-anak aman dari tindakan kekerasan tersebut. Memang ya bahwa guru tidak hanya punya peran dalam transfer knowledge semata, tetapi juga membangun karakter peserta didik. Di dalam proses membangun karakter itulah kadang Bapak Ibu guru menjadi lalai atau eh, muncul perilaku reaktif gitu ya. Nah, ini yang perlu dihindari bahwa dalam hal menegur, dalam hal membina, dalam mendidik karakter peserta didik itu harus benar-benar menghindarkan dari tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Semua harus dilakukan dengan penuh hati-hati, penuh sikap afektif, dan penuh dengan rasa kasih kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun mereka dilindungi oleh undang-undang dan itu yang harus kita pahami bersama. Nah, terkait dengan undang-undang dan terusnya nanti saya pikir dan mudah-mudahan nanti bisa dikupas lebih lanjut oleh Pak Beni. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh ini untuk guru. Di dalam perlindungan dalam pendidikan adalah guru mestinya memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam menghadapi ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi tugas profesi. Ini sebetulnya juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa guru ataupun dosen dalam menjalankan tugas profesinya, dia harus bebas dari segala ancaman, bentuk kekerasan dan kriminalisasi terkait dengan tugas dan profesinya. Dan yang keempat adalah memperoleh kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak sebagai guru. Nah, ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bahwa hak-hak guru itu tidak hanya semata-mata terkait dengan hak keuangan atau hak finansial, tapi juga terkait dengan hak keselamatan di dalam bekerja, hak perlindungan sosial di dalam bekerja. Nah, mudah-mudahan dengan adanya instrumen hukum yang sudah ada ini dapat memaksimalkan perlindungan di dalam dunia pendidikan, tidak hanya untuk anak-anak kita, tetapi juga untuk Bapak Ibu guru. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah mengimplementasi kebijakan anti kekerasan dan membangun sistem aduan yang jelas. Nah, melalui tadi eh, melalui melalui peraturan pemerintah tadi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan tadi, mestinya ini sudah bisa menjadi dasar hukum di dalam menerapkan kebijakan di satuan pendidikan Bapak Ibu, yaitu menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, anti terhadap kekerasan baik verbal maupun nonverbal, dan membangun sistem aduan yang jelas. Kadang-kadang Bapak Ibu, anak-anak kita itu atau guru-guru kita juga mengalami tindakan yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam lingkungan itu justru juga semakin memperparah ketika kita memberikan aduan. Nah, mestinya satuan pendidikan memberikan layanan yang jelas atau membuat suatu skema aduan yang tepat agar upaya-upaya tindak kekerasan atau munculnya dugaan tindak kekerasan itu dapat segera teratasi. Kemudian yang kedua adalah membangun lingkungan inklusif dan merangkul seluruh ekosistem pendidikan. Nah, pendidikan kita harus tadi memberikan rasa adil, memberikan rasa kesetaraan bagi seluruh eh, anak-anak, bagi seluruh warga negara. Bahwa pendidikan kita harus terbuka bagi siapapun tanpa memandang status sosial, memandang suku, memandang ras, dan seterusnya. Dan juga harus merangkul seluruh ekosistem pendidikan. Kadang kita lupa bahwa seakan-akan sekolah itu hanya milik guru dan siswa, kita mengabaikan peran serta orang tua. Nah, mestinya adalah orang tua menjadi instrumen penting juga di dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang aman bagi pendidikan kita. Jangan sampai kemudian orang tua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkungan pendidikan kita. Sehingga timbul mispersepsi, timbul prasangka, dan itulah yang kemudian akhir-akhir ini memicu ketika orang tua tidak puas terhadap pelayanan pendidikan, kemudian melakukan aduan-aduan. Andai misalkan guru atau orang tua itu terlibat di dalam ekosistem pendidikan kita, saya berkeyakinan bahwa hal-hal demikian tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesadaran hukum bagi ekosistem pendidikan, bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi
siswa dan bagi orang tua, termasuk mampu mengenali gejala-gejala pelanggaran atau gejala-gejala tindak kekerasan yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dengan penegak hukum dalam penanganan kasus hukum di lingkungan pendidikan dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan. Nah, ini penting. Di dalam penegakan hukum itu saya rasa di dalam lingkungan pendidikan ketika memang terjadi dugaan pelanggaran hukum paling utama adalah mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan. Dan yang paling penting adalah keadilan itu bagi penyintas atau bagi korban atas perilaku itu, baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan hukum bagi pendidik dalam menjalankan profesinya. Jadi mengatur terkait dengan prosedur dan mekanisme yang adil, manakala guru berhadapan dengan hukum, terutama terkait dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan profesinya. Saya pikir eh, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keadilan dan pelindungan di dunia pendidikan. Nanti selebihnya mudah-mudahan kita bisa lebih banyak diskusi terkait dengan apa harapan dan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka tadi mencapai keadilan dan pelindungan di dunia pendidikan. Saya pikir itu eh, Mbak Moderator atas perhatiannya. Mudah nanti kita bisa berdiskusi lebih luas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Farhan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali. Nanti untuk sesi diskusi dan tanya jawab akan dilanjutkan setelah kegiatan materi dari narasumber hebat kita yang kedua. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari pembicara atau narasumber hebat kita kedua, yaitu ada Bapak Beni Sumardiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelumnya saya izin menyampaikan CV atau profil singkat dari Pak Beni terlebih dahulu. Nah, beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang dan melanjutkan S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Nah, saat ini kesibukan beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Baik, langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Hai. Mbak Destiana. Halo Bapak, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Pak Beni, apakah sudah siap untuk menyapa, sharing bersama Bapak Ibu semuanya? Insya Allah sudah siap. Oke, baik kalau begitu tanpa berlama-lama Bapak langsung saja untuk waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Beni untuk dapat menyampaikan materi. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan ini pada Pak Ahmad Farhan, dosen muda di kampus kami, yang memang sudah saya kenal dari sejak saat masih mahasiswa dan ternyata sampai sekarang pun masih keren. Dan Bapak Ibu guru nggih, dari seluruh Indonesia yang berkenan bergabung pada hari ini. Eh, Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bergabung dan sharing eh, beberapa hal terkait apa yang saya pelajari di perkuliahan kepada forum yang sangat luar biasa ini. Dan untungnya saya tadi diawali oleh Pak Ahmad Farhan yang secara secara luar biasa memahami sudut pandang apa yang harus disampaikan sehingga eh, materi yang beliau sampaikan dengan saya tidak bertumpang tindih. Jadi ini memang keren nih Pak Farhani. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang tidak disampaikan juga oleh Pak Farhan tadi, sehingga saya bisa memberikan secara leluasa dari sudut pandang saya. Kegiatan malam hari ini menarik. Judulnya adalah Seminar Hukum Berintegritas. Betul kata Pak Farid tadi, ini berat
tapi mungkin menarik untuk didiskusikan. Cuman yang agak menggelitik buat saya seminar hukumnya ini loh. Saya jadi berasa ini acara saya, Nje. Padahal ini acara Bapak Ibu semua. Tapi mohon izin Bapak Ibu untuk sedikit eh, membedakan dengan Pak Ahmad Farhan, saya mungkin akan mengambil dari sudut pandang saya sebagai dosen hukum, Nge. Coba saya izin share. Hmm, Sebentar, keliru sharing sepertinya. Yang ini. Nah, saya izin share PowerPoint saya. Masih ya. Nah, baik. Sudah kelihatan, G? Jadi, Sudah, Bapak. Bapak Ibu mohon izin. Tadi ada peserta yang bertanya, eh, kalau lihat temanya, ini kok seperti seolah-olah perlindungan itu hanya muncul di murid gitu ya. Nah, saya izin menyampaikan Bapak Ibu, saya tahun 2023 di forum yang hampir serupa, saya dimintai untuk mengisi materi dengan topik pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kalau tidak salah pada tahun itu memang yang viral adalah ada siswa mengalami bullying dan itu cukup menjadi perhatian sangat luar biasa bagi masyarakat, terutama di dunia pendidikan, sehingga akhirnya beberapa forum mendiskusikan ini. Dan saya tidak menyangka pada tahun 2024 saya diundang untuk mendiskusikan kebalikannya. Jadi kalau kemarin saya diajak berdiskusi untuk membicarakan bagaimana perlindungan anak di satuan pendidikan yang mengalami kekerasan, kalau sekarang kita berbicara tentang guru. Jadi ini memang satu hal yang saya bilang harus kita pahami. Ini menjadi fenomena yang mudah mudah terbalik gitu ya, karena memang beberapa kondisi yang sangat sering beririsan, baik di ranah hukum, peraturan, dan lain sebagainya. Makanya nanti kita akan diskusikan sama-sama. Sebelumnya saya mau sampaikan kemarin, nah ini saya ambil dari bicaranetwork.com, Selamat Hari Guru 25 November. Ternyata di sini 2022, saya ambil 25 Novembernya saja deh ya. Eh, saya sampaikan kepada seluruh guru yang ada di Indonesia, salam hormat saya. Apa yang saya dapatkan hari ini semuanya tentu dari peran Bapak Ibu guru saya dulu dan tentunya apa yang Bapak Ibu kerjakan pada hari ini akan menjadikan eh, anak-anak Bapak Ibu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Jadi tetap semangat Bapak Ibu guru. Kemarin ada diskusi ada atau pengumuman yang kontroversial dari Pak Prabowo tentang peningkatan kesejahteraan. Semoga itu menjadi hadiah ya. Atau saya juga tidak tahu diskusinya bagaimana karena saya tidak mengkaji secara maksimal, tapi semoga itu menjadi informasi yang positif. Bapak Ibu, jadi realitas yang diangkat pada hari ini adalah kita berbicara advokasi keadilan yang menguatkan perlindungan hukum bagi guru di sekolah. Bapak Ibu, sebenarnya perlindungan hukum terhadap profesi guru ini apa sih? Pada gambarannya sebenarnya ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial masyarakat. Bapak Ibu, saya akan coba mengambil topik atau mengambil atau memberikan materi di area yang saya kuasai saja. Jadi saya ingin sedikit memberikan apa ya, informasi yang saya harap juga dapat mencerahkan Bapak Ibu
di dalam menjalani profesi. Jadi kalau kita berbicara perlindungan, Bapak Ibu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah menggambarkan bahwa yang harus dilindungi adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa kita berpangku atau berpatokan kepada satu atau dua unsur saja. Itulah kenapa tadi saya buka 2023 saya berbicara tentang perlindungan terhadap anak, 2024 saya berbicara perlindungan terhadap guru. Dan kita tidak bisa bicara secara realitas penting mana, ya. Apakah penting perlindungan terhadap guru atau penting perlindungan terhadap anak misalkan? Tidak, karena kedua-duanya dilindungi oleh negara, dilindungi oleh undang-undang, dan kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang secara porsinya itu memang harus dipenuhi baik oleh mereka masing-masing, profesi mereka, kedudukan mereka maupun oleh negara. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, dan eh, kita pahami kenapa kok topik ini mungkin muncul. Saya menggambarkan, Bu, Bapak Ibu, saya ambil dari salah satu jurnal, mohon maaf ini untuk sumbernya tidak saya lupa tidak saya catat, tapi saya ambil dari sebuah jurnal. Eh, kita lihat Bapak Ibu, ini yang di tahun 2023 ke belakang. Ini ada beberapa catatan guru-guru yang ditindak atau dilaporkan karena melakukan perbuatan, baik itu penegakan kedisiplinan dan lain sebagainya terhadap murid ya. Kita lihat ada Bu Maya dari SMP Negeri 1 Bantaeng. Ini digambarkan di penjara sambil menjalani persidangan. Kejadiannya karena mencubit siswa karena bersangkutan bermain kejar-kejaran dan baku siram. Terus kemudian Pak Aop Saupudin, ini tidak ada informasi, bermaksud mendisiplinkan 4 orang siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut. Terus kemudian ada Pak Ahmad Guntur dari SMP 20 Jambi yang menampar siswanya dikarenakan muridnya tertangkap menonton film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran dan dia dituntut hukum 3 bulan penjara. Bapak Ibu, eh, saya tahu apa yang Bapak Ibu rasakan karena saya juga sebagai pengajar, walaupun eh, yang saya ajar adalah mahasiswa dalam konteks sudah dewasa, tapi pada dasarnya forum yang kita hadapi setiap harinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan. Dan untuk urusan kenakalan, walaupun mahasiswa sudah dewasa, pada dasarnya eh, justru kenakalan yang muncul itu bukan ditinggalkan, malah kadang lebih meningkat karena pada dasarnya rasa keberanian mereka sudah muncul dan lain sebagainya. Tapi kadang kita selalu berpikir, kenapa ya? Kenapa kok pada saat ini kondisi seperti ini sering muncul? Maksudnya guru yang dilaporkan, terus kemudian guru yang ditahan, kemudian guru yang ditangkap oleh polisi dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanyaan yang menarik karena untuk melihat sudut pandang secara hukum, ini memang ada banyak sisi. Apakah betul seperti kata Pak Farid tadi bahwa ini guru ini dikriminalisasi? Apakah guru ini betul dikriminalisasi? Saya coba meluruskan dulu, J Bapak Ibu, untuk istilah-istilah hukum yang kadang digunakan di masyarakat, tapi kali, beberapa hal itu kadang kurang tepat. Izin Pak Farid, barangkali masih ada di forum. Jadi, contoh kriminalisasi. Kriminalisasi itu kalau dalam konteks bahasa hukum, itu artinya perbuatan yang dulunya bukan perbuatan hukum, kemudian perbuatan bukan bukan perbuatan melawan hukum, kemudian sekarang berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Itu namanya kriminalisasi. Lalu apa yang dilakukan oleh Bu Maya
Pak Ao, Pak Ahmad Guntur, Pak Rizal Hadi, Pak Sugianto, Bu Astri mungkin ini ya, Pak Ahmad Budi, apakah betul itu merupakan kriminalisasi? Saya bilang tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu mungkin selalu bilang, dulu waktu saya sekolah, wah, nah, saya juga ngalami ya, dilempar apa namanya penghapus, terus kemudian dipukul pakai penggaris dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu di sini mayoritas pernah mengalami atau enggak ding ya, Bapak Ibu kan dulu tuh jadi murid nggak ada yang nakal ya. Nah, tapi saya pernah mengalami. Bapak Ibu selalu berpikir, dulu kok nggak apa-apa ya. Sekarang kok jadi begitu? Apakah muridnya jadi manja atau orang tuanya yang lebay atau bagaimana? Ataukah gurunya yang berlebihan? Jadi pada dasarnya konteksnya begini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang realita hukum, bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh guru-guru kita pada saat itu tidak sepenuhnya juga benar dalam konteks apa yang mereka perbuat. Kita tidak berbicara dan tidak mendebatkan, tapi tujuannya baik kan Pak Beni misalkan. Tidak, kita tidak membicarakan itu. Tapi konteksnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru-guru kita pada saat itu, yang dilakukan kepada kita. Itu juga konteksnya sebenarnya sudah diatur sebagai sebuah hal yang pada prinsipnya tidak boleh dilakukan pada saat itu sebenarnya. Ya, cuman apa yang membedakan kenapa dulu tidak ada yang melaporkan, kenapa tidak ada yang keberatan pada saat itu hanya karena ini ada perubahan pengetahuan yang baru di dalam masyarakat, di mana orang tua sekarang, anak muda sekarang, atau orang dewasa sekarang sudah mulai memahami eh, tentang informasi hukum yang bisa didapat dari banyak platform dan lain sebagainya. Jadi mereka sekarang sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu salah dan ada loh cara untuk menghadapinya. Dan kadang beberapa orang tua itu kan mereka juga memiliki mental dan lain sebagainya yang jelas berbeda-beda dengan orang tua yang lainnya. Ada yang mungkin ternyata membawa dendam di masa lalu, misalkan. Saya dulu dilempar pakai penghapus, misalkan, atau dipukul pakai penggaris. Saya sangat sakit hati, tapi dulu tidak melakukan perlawanan. Ketika saya tahu kalau itu sekarang salah, dan ternyata itu terjadi pada anak saya, maka saya selalu berpikir bahwa apa yang terjadi pada saya dulu tidak boleh terjadi pada anak saya sekarang. Saya harus melakukan perlawanan. Jadi ini yang realita yang mungkin terjadi sekarang. Dan sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf ya, ini bukan hanya pada guru. Ini bukan hanya pada guru. Banyak perbuatan-perbuatan hukum yang sebenarnya pada era kita masih kecil dulu, pada era kita masih sangat muda ketika kita sekolah dan lain sebagainya, dulu itu tampak seolah-olah itu bukan suatu buat perbuatan hukum, sekarang kok menjadi perbuatan hukum itu. Contoh deh, kita ambil fakta pada perbuatan korupsi segala macam. 2000, 2002 ketika KPK didirikan, orang terkaget dan terhenyak. Ternyata ada perbuatan yang justru selama ini terus dilakukan dan itu adalah hal yang biasa dilakukan. Ternyata itu hal yang salah gitu. Dan mereka terpleset karena sesuatu hal yang sebenarnya sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Misalkan, mohon maaf ya, membuat KTP setelah itu kita memberikan uang misalkan. Atau apalah misalkan. Contoh-contoh seperti itu. Itu bukan berarti kemudian sekarang salah, dulu tidak gitu. Tapi ini lebih kepada saat ini orang-orang sudah dipahamkan bahwa
perbuatan itu kemudian eh, diketahui salah, bukan menjadi salah ya. Kalau menjadi salah itu seolah-olah tadinya nggak salah jadi salah gitu loh. Nah, ini diketahui sekarang ternyata itu salah. Nah, ini yang kita belum siap dengan gap itu. Dan kalau dalam konteks hukum, Bapak Ibu, kalau dalam konteks hukum, pada prinsipnya Bapak Ibu, kita sebenarnya punya garis batas yang sangat jelas. Punya garis batas yang betul-betul sangat jelas, sangat clear. Jadi, kalau saya boleh bilang, kalau karena saya ada di area atau ranah idealis, dunia akademik kan idealis ya. Saya bilang sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sebenarnya kita sudah memiliki batas yang sangat jelas. Di KUHP lama sudah diatur, di KUHP baru sudah diatur. Kita anggap saja deh, ini kan sebenarnya perkara yang sering menjadi atau dilaporkan adalah misalkan penganiayaan. Bapak Ibu, kalau di KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu diatur di pasal 351. Sementara di KUHP yang baru ada diatur di dalam pasal 466. Jadi saya gambarkan ya, saya bacakan. Pada pasal 351 kita bicara penganiayaan. Penganiayaan itu apa sih? Ya, penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka. Itu penganiayaan. Nah, contoh-contoh perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka misalkan mendorong seseorang terjun ke kali hingga basah, jadi tidak nyaman. Menyuruh seseorang berdiri di terik matahari misalkan. Nah, itu masuk ke dalam kategori perasaan tidak enak. Kemudian ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalkan mencubit, memukul, menempeleng, dan lain sebagainya. Kemudian melukai, yang ketiga menyebab luka, mengiris misalkan, memotong, menusuk, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah dibatasi, sudah jelas. Artinya perbuatan kita, perbuatan kita terhadap anak didik kita sebenarnya sudah sangat mudah dikategorikan. Cuman yang membuat menjadi perdebatan adalah apa, Bapak Ibu? Karena kita selalu ber bukan apa ya, selalu berlindung di balik tujuan baik. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kan tujuan saya baik ya. Kita selalu berbicara seperti itu. Beda dong, misalkan kakak kelas ke adik kelas, misalkan anak SD yang kita dalam tanda kutip belum bisa berpikir secara dewasa. Mukul misalkan dengan guru mukul muridnya beda dong kalau yang sesama murid nakal, kalau guru tujuannya mendidik. Nah, itu bentuk perlindungan kita, padahal Bapak Ibu, hukum tidak mengenal itu. Hukum tidak mengenal konteks itu, walaupun ada istilah mens rea. Mens rea itu artinya apa? Sikap batin. Jadi saya mau gambarkan ya Bapak Ibu ya, mens rea itu secara sederhana tadi saya sudah gambarkan. Itu adalah sikap batin. Yang maksudnya sikap batin, kadang kita melakukan suatu perbuatan jahat, tapi sikap batin kita tidak menunjukkan ke arah itu. Itu Bapak Ibu bisa membuat kita terbebas dari jeratan itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan eh, apa ya? Saya kasih contoh. Misalkan ada seseorang, ada seseorang menggunakan mobil ada di pinggir jurang, di pinggir jurang. Kemudian dia melambai kepada bapak ibu yang sedang lewat. Kemudian bapak berpikir bahwa lambaian itu adalah bentuk sapaan. Bapak lambai balik. Bapak ibu lambai balik.
Ternyata itu adalah bentuk permohonan permintaan tolong yang ketika Bapak Ibu melambai balik, orang itu terus kemudian dengan mobilnya jatuh ke jurang. Bapak Ibu baru sadar, oh itu ternyata tadi adalah bentuk permintaan tolong misalkan. Nah, ketika Bapak Ibu di, diperiksa oleh polisi, kalau Bapak Ibu tidak ada niat membiarkan dia jatuh dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan bebas. Tapi ketika Bapak Ibu terus kemudian tidak menolong atau pura-pura tidak tahu dan itu terbukti, Bapak Ibu akan terjerat. Jadi ada batas, walaupun memang tipis gitu loh Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian sering menjadi permasalahan di eh, dunia hukum. Jadi memang konteksnya adalah kita tidak bisa betul-betul berlindung di balik tujuan kita adalah tujuan yang baik. Karena memang hukum akan melepaskan dari itu semua. Nah, lalu pertanyaannya, lalu pertanyaannya, lalu bagaimana Pak Beni supaya kita akan atau bisa terlepas dari itu? Bapak Ibu tadi sempat disinggung sedikit juga oleh Pak Farhan. Kalau saja saya, kalau saran saya, simple Bapak Ibu, kita kembalikan kepada hak dan kewajiban kita. Kita kembalikan kepada posisi kita masing-masing. Ini saya ambil dari pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen. Ini ada hak nih. Saya ambil karena ada beberapa huruf. Saya ambil yang C, F, dan G yang terkait dengan materi kita pada malam ini. Guru itu berhak memperoleh pelindungan dalam melaksanakan tugas. Oke, Bapak Ibu mungkin birso atau paham, mohon maaf. Dan hak atas kekayaan intelektual. Oke. Yang F memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Ini hak. Kemudian, di undang-undang yang sama di pasal 20, di huruf C dan D, ada kewajiban guru tadi juga sudah dibaca oleh Pak Farhan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang D, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai dan agama dan etika. Oke, ini eh, kita fokus ke hak dan kewajiban ini dulu. Jadi, Bapak Ibu pada prinsipnya satu, pernah dengar istilah kalau benar, maju terus. Nah, itu berlaku Pak di hukum. Di ilmu hukum juga berlaku. Bukan di ilmu hukum, di ilmu hukum sangat berlaku. Seperti kasus yang viral pada beberapa waktu kemarin, kita tidak berbicara orang tua keliru. Dilalanya kebetulan orang tuanya itu memiliki profesi penegak hukum. Tapi kita juga tidak bisa berbicara eh, sang ibu guru juga keliru. Karena konteks benar dan keliru dalam hukum itu sangat tipis. Jadi tergantung sudut pandang apa. Jadi saya tidak, walaupun ini di forum ini, saya tidak akan dengan tegas bilang si ibu guru salah, si ibu guru benar misal, dan si orang tua keliru, ataupun sebaliknya. Karena untuk berbicara realisme hukum, kita harus lihat dari banyak variabel. Cuman apa yang terjadi fakta saat ini adalah ibu guru tersebut pada faktanya sekarang terbebas, ya, setelah dibukakan banyak fakta yang membenarkan beliau. Artinya apa Bapak Ibu? Hukum juga tidak tutup mata. Hukum tidak tutup mata. Walaupun saya bilang begini, kalau kita tidak di Indonesia, gimana ya? Saya rasanya sebenarnya berdosa ngomong begini.
Artinya di negara dengan penegakan hukum yang lebih baik, seharusnya kita akan lebih sangat percaya diri ketika kita benar. Karena memang kalau di Indonesia, walaupun benar pun ada banyak variabel untuk menentukan Bapak itu benar atau salah, Bapak Ibu itu benar atau salah. Jadi begitu Bapak Ibu. Konteksnya adalah eh, yang penting hak dan kewajiban sudah kita penuhi dulu. Sorry, kewajiban sudah kita penuhi dulu. Hak insya Allah akan eh, datang dengan seharusnya. Ini dalam konteks pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Kita tidak berbicara tentang tunjangan penghasilan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang kewajiban, saya yakin Bapak Ibu sudah ada di jalan yang benar. Nah, jadi itu. Terus kemudian apalagi Bapak Ibu? Saya pikir ketika orang tua sudah mulai melek dengan pemahaman hukum, saya pikir Bapak Ibu juga boleh untuk tidak menutup mata. Saya coba menggunakan kalimat positif. Boleh untuk tidak menutup mata untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya hukum. Karena tadi saya bilang, banyak masyarakat sering salah kaprah dengan pemahaman hukumnya. Sehingga mereka berpikir mereka ada di posisi yang benar, walaupun itu keliru. Dan itu yang seringkali membawa kita kepada jurang kekeliruan itu. Walaupun dalam hukum ada apa teori hukum progresif dan lain sebagainya, di mana pada penegak hukum diminta untuk aktif mencari kebenaran dan lain sebagainya. Yang Bapak Ibu hadapi itu adalah masih manusia. Kemarin sebelum Bapak Ibu diinformasikan akan mendapatkan tambahan tunjangan, itu hakim-hakim itu viral meminta penambahan gaji. Artinya mereka juga adalah manusia juga, di mana mereka juga tidak bisa dituntut untuk misalkan seperti itu. Hakim harusnya bisa menggali lebih dalam dong kebenarannya gimana. Kita nggak bisa menyerahkan kepada hukum begitu saja Bapak Ibu, karena kita tahu di Indonesia bagaimana. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu harus mengetahui bagaimana hukum bekerja, bagaimana hukum mengatur, dan Bapak Ibu juga harus berdiri dalam kondisi yang benar, kewajiban Bapak Ibu harus penuhi. Jadi konteksnya itu. Sejauh itu saya yakin semuanya insya Allah aman. Ketika pun tidak aman, banyak variabel yang akan memberikan dukungan pada Bapak, Ibu. Seperti yang kita lihat pada Ibu guru yang kemarin dilaporkan terakhir itu. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana. Bahkan hukum tidak bergerak sama sekali. Tapi apakah kemudian kalau begitu setiap ada dari kami mendapatkan permasalahan hukum harus diselesaikan dengan cara yang seperti itu Pak Beni? Ya sebenarnya tidak. Tapi saya percaya hukum itu akan menemukan kebenarannya sendiri. Jadi selama Bapak Ibu memenuhi kewajiban dengan baik dan mengetahui mana area yang salah dan mana area yang benar, Bapak Ibu tidak perlu takut. Ketika pun harus menghukum, Bapak Ibu dipersilakan menghukum. Bukan berarti sekarang Bapak Ibu tidak boleh menghukum loh. Tidak. Nah, cuman ada perimbangan di sana. Dan ini mentok Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu ada permasalahan seperti kemarin di Undang-Undang Guru dan Dosen itu, Bapak Ibu juga ada pelindungan juga kan dari profesi apa dari organisasi profesi juga kan. Artinya eh, Bapak Ibu juga harus paham bahwa dalam jiwa Korsa ini Bapak Ibu juga dapat saling melindungi. Yang terakhir saya mau memperkenalkan sebuah teori Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa mencermati sekilas. Jadi dalam hukum itu ada teori sistem hukum yang isinya ada eh sebenarnya ini dari Lawrence Friedman. Dia menyampaikan ada legal substance, legal structure, dan legal culture. Substance itu dilihat dari substansi dalam konteks aturannya. Structure itu dilihat dari penegak hukumnya. Culture itu dilihat dari pengetahuan dan pendidikan di masyarakat. Bapak Ibu, kita bisa berharap peraturan itu sudah bagus.
kemudian struktur atau penegak hukumnya sudah bagus, maka budaya itu diserahkan kepada siapa? Budaya itu diserahkan kepada kita. Kita yang bisa mengubah budaya atau culture masa depan bangsa ini menjadi baik atau tidak, yaitu dari bangku sekolahan. Kalau substansi sama struktur hari ini belum baik, maka ketika budaya hukum kita buat menjadi baik, substansi dan struktur juga akan berubah dengan otomatis di depannya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan segala masalah, Bapak Ibu. Kalau tidak diselesaikan di tiga tiga poin ini, tidak akan selesai dengan baik. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu, saya sudah lebih 2 menit. Saya kembalikan dulu kepada moderator untuk dilanjutkan kepada diskusi. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas materi yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu, langsung saja kan kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung saja raise hand dan jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kameranya. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ada yang dari Pak Masrul Zuhri. Oke, halo, selamat malam Bapak. Ya, Assalamualaikum Bu Desti. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Beni. Iya, tadi dengar seminar hukum tuh saya sangka ceritanya tentang hukum semua gitu. Jadi judulnya keadilan dan perlindungan di dunia pendidikan. Jadi kalau tadi saya ikuti punya Pak Ahmad, itu lebih condong judulnya hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam dunia pendidikan gitu. Nah, jadi yang mau saya tanya gini loh Pak Beni. Kalau tadi Pak Beni ada paparkan tentang kasus Ahmad eh, Budi sama Bapak Ahmad Guntur ya. Oke, kalau Bapak Ahmad Guntur, saya setuju beliau dikenakan sanksi hukum karena beliau menampar siswanya di rumah di sekolah. Itu kalau menurut aturan sekolah salah gitu. Ya, namanya menampar salah Pak. Saya setuju dengan itu. Tapi kalau dengan Pak Ahmad Budi, ketika kepala sekolah tadi cuman menegur siswa yang dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dia dianiaya, itu yang salah bukan gurunya, muridnya gitu. Jadi itu muridnya harus ditindak dengan hukum itu Pak. Nah, itu yang salah. Jadi kita sekarang guru-guru ini takut gitu Pak. Saya kasih tahu aja sama Pak Beni, yang katanya 27 ayat 1 Undang-Undang 45 itu sama kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Kayaknya, mohon maaf, saya bilang itu pasal 27-nya mandul loh, Pak. Kenapa saya bilang mandul? Karena kita fenomena di masyarakat itu yang katanya tajam ke bawah memang iya, Pak. Itu realita. Tumpul ke atas itu memang iya gitu. Karena orang kalangan atas ini macam tadi kasus Ahmad Budi gitu ya, si kepala sekolahnya apa menegur siswanya dalam KBM. Lantas gurunya dihukum ya. Berarti oknum hukumnya secara tak langsung dengan orang tua itu ada tanda kutip gitu, Pak. Jadi seolah-olah hukum itu bisa dibeli gitu. Nah, jadi kalau kasus Ibu Supriyani semalam, oke, itu sempat viral. Jadi Ibu Supriyani itu kan Pak sempat dihukum, kemudian ada dengan jajak pendapat segala macam sehingga Ibu Supriyaninya bisa menang gitu. Jadi yang mau saya tanya ke Pak Beni ini, seyogianya supaya guru-guru ini memang ada perlindungan hukum yang betul-betul kuat, Pak. Jadi guru-guru ini tidak hanya mendidik tapi juga mempunyai kekuatan hukum gitu, Pak. Itu gimana caranya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Masrul pertanyaannya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik silahkan Pak Beni mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Nanti bisa dilanjut Pak Orhan jika ingin menambahkan. Silahkan Bapak. Langsung ini. Langsung Bapak silahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Masrul Zuhri. Ya, menarik Pak. Saya sampai baca lagi. Oh iya, ternyata yang Pak Ahmad Budi ini keterangannya dianiaya siswa setelah dia membangunkan siswa saat tertidur dalam belajar mengajar ya Pak ya. Baik, kalau Bapak bicara eh,
salah dan benar, ya saya sepakat Pak, pasti siswa yang salah karena ini sebutannya saja digambarkan di apa yang saya share ini dianiaya dia dianiaya siswa. Jadi eh, Pak Ahmad Budi ini dianiaya siswa setelah ia membangunkan siswa KBM. Cuman kita bukan kita saya jujur tidak mengikuti beritanya Pak. Ini yang dalam konteks proses hukum ini berarti Pak Ahmad Budinya. Begitu ya Pak ya. Ya kalau konteks saya lihat secara sederhana beliau dianiaya siswa ya jelas siswanya yang salah. Nah, saya juga tidak tahu nih konteks beliau diproses itu karena apa. Karena di sini jujur ini menggunakan bahasa masyarakat, Bapak. Jadi ini bukan menggunakan bahasa hukum. Contoh nomor satu saja. Nomor satu ini digambarkan Bu Maya ini dipenjara sambil menjalani persidangan. Ini bahasa bahasa bukan bahasa hukum nih, Pak. Karena tidak ada di penjara sambil menjalani persidangan. Kalau menjalani persidangan namanya ditahan dan ditahan dan dipenjara itu beda. Kalau ditahan itu konteksnya beliau memang belum bersalah. Tapi kalau di penjara, beliau sudah diputus oleh putusan yang inkrah atau sah di mata hukum. Dan kalau sudah sah, berarti sudah tidak ada persidangan lagi. Nah, makanya ini eh, beberapa bahasanya keliru. Tapi kalau jelas, kalau berbicara Pak Ahmad Budi dan kita menilai dari apa yang muncul dan tertera di layar, ya seharusnya yang diproses adalah siswanya, bukan gurunya. Coba nanti Pak, atau Bapak mungkin ada informasi tentang kasusnya Pak Ahmad Budi ini Pak, beliau diprosesnya karena apanya Pak? Masih di mute Bapak. Tentang apa namanya Pak? Tentang kasus proses hukum Ahmad Buni saya nggak ngikuti, tapi kalau Ibu Supriyani saya ikuti dari awal sampai akhir Oh Pak. ya, kalau Ibu Ya, Subriani karena baru ya Pak ya. iya, Oke, karena itu jadi cukup menarik Pak. iya, iya. Ya, kita anggap saja Pak, kalau informasinya seperti ada yang di layar, saya Ya, saya sampaikan jelas keliru, itu jelas keliru. iya, Tinggal kita tambahkan informasi nanti Pak, membangunkannya dengan cara apa. Nah, itu yang kita nggak paham juga kan Pak. iya, Siapa tahu beliau membangunkan dengan cara yang bisa dikategorikan penganiayaan juga bisa. Oke, beralih ke pertanyaan pamungkasnya Pak Masrul. Lalu bagaimana untuk apa tadi Pak perlindungan supaya iya, eh, guru itu terlepas dari situ? iya, Izin Bapak, ya ini mungkin jadi perdebatan ya. Bisa iya, jadi jawaban saya tidak bisa jadi jawaban saya tidak diterima oleh Bapak Ibu guru. iya, Konteksnya sekali lagi kalau saya sederhana Bapak Ibu kembali kepada eh, Bapak Ibu melaksanakan kewajiban sesuai dengan koridor yang berlaku. Kalau saya sesederhana itu Pak, jujur saja. Kenapa saya bilang begitu? Eh, Sekali lagi saya bilang, saya hidup di dimensi idealis dalam konteks berhukum karena saya mengajarkan hukum kepada mahasiswa. Maksud saya begini, Pak, tidak ada satu unsur pun yang boleh dilindungi secara hukum dengan cara yang berlebihan. Karena begini, Bapak, ketika nanti Bapak Ibu diberikan perlindungan untuk misalkan melakukan pendisiplinan dengan cara apapun, itu nanti akan ada fenomena baru lagi yang justru merugikan si anak gitu loh. Nah, itulah kenapa hukum itu jujur dibuat agak longgar, karet. Kalau Bapak Ibu sering bilang pasal karet dan lain sebagainya. Karena memang memberikan peluang kepada penegak hukum untuk memberikan pemahaman sendiri atas fakta perbuatan hukum yang sedang diujinya atau dihadapinya, sehingga timbul seperti itu. Nah, kalau saya misalkan Pak Beni, saya sudah menjalankan sesuai dengan kewajiban saya.
Oke, saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu. Mungkin sudah saatnya Bapak Ibu, eh, kalau kita di kelas itu memiliki kurikulum, kita juga memiliki ketentuan khusus untuk pelaksanaan, misalkan pendisiplinan, penertiban, dan lain sebagainya, di mana kita memiliki koridor-koridor yang terukur untuk melakukan pendisiplinan, pengajaran, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bergesekan dengan perbuatan lain yang berlawan dengan hukum, penganiayaan misalnya, dan lain sebagainya. Tapi Pak Beni, kalau begitu berarti guru akan semakin dikungkung atau guru semakin dipersempit ruang geraknya. Sekali lagi kembali kepada materi saya, bukan dipersempit Bapak Ibu. Karena pada dasarnya memang perbuatan yang dilakukan oleh guru-guru kita pada saat kita sekolah dulu, pada realitanya sebenarnya memang juga tidak sepenuhnya benar perbuatan itu dilakukan. Hanya kita tidak memahami bahwa perbuatan itu salah, sehingga kita membiarkan perbuatan itu dilakukan terus-menerus. Sementara masyarakat sekarang sudah memahami kalau perbuatan itu salah, sehingga mereka akhirnya sekarang bisa mengambil sikap atas perbuatan yang mereka dapatkan, dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi sekarang kembali ke sana, Pak. Begitu. Jadi ya, kalau jawaban dari saya begitu, Pak Masro. Semakin kita paham, semakin mudah kita menghindari itu sebenarnya, Pak. Jadi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Beni atas jawaban dan penjelasannya. Dari Pak Farhan, mungkin ada tambahan, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Destiana. Sedikit saya menambahi ya terkait dengan pertanyaan Pak Zuhri. Ya, memang betul Pak Masrul Zuhri. Saya memang berbicara dari sisi pendidikan, sedangkan Pak Beni berbicara dari sisi hukum. Hal yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam sisi pendidikan itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan dan iklim budaya yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Jadi tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan seluruh warga sekolah. Memang kalau kita berbicara benar ataupun salah gitu ya, kalau ini kacamata awam sebagai orang yang tidak mempelajari hukum, sebenar apapun kita, kalau sampai masuk pada ranah hukum, itu sangat melelahkan. Betul ya Pak Beni ya? Jadi, alangkah lebih baiknya adalah bagaimana profesi guru itu menjadi profesi yang aman di dalam menyelenggarakan tugas fungsinya sebagai profesionalisme. Nah, bagaimana itu agar terhindarkan dari persoalan hukum? Ya, lingkungan pendidikan ini harus diciptakan dengan iklim yang kondusif, iklim yang aman untuk semua, iklim yang nyaman untuk semua. Jadi gurunya tenang, siswanya nyaman, sehingga proses pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Makanya kemudian saya awali tadi dengan hasil rapat pendidikan kita, ya dengan iklim keamanan dan iklim kebinekaan. Perlu kita runut, mengapa sih kejadian tindakan hukum itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Itu karena sebetulnya adalah tadi suasana lingkungan yang tidak nyaman. Mungkin anak di rumah sudah tidak mendapat rasa aman. Di sekolah dia mengekspresikan dirinya karena sebagai anak gitu ya. Ia mencari perhatian, dia mengganggu temannya dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, guru juga demikian. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dia merasa terganggu, sehingga timbul reaksi secara berlebihan dalam penanganan sikap perilaku anak. Nah, inilah yang kemudian terjadi sehingga ada upaya-upaya tadi ketidakpuasan dari orang tua terhadap tindakan-tindakan guru yang dianggap berlebihan. Maka seyogyanya adalah semangat kita adalah Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari ciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang berkeadilan, setara, tanpa mendiskriminasi, tanpa menggunakan kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan pendidikan kita, dan mari cintai kasih kita dengan anak-anak kita dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Destiana dan semoga bisa memberikan insight yang berbeda Pak Masrul. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Farhan atas tambahannya. Semoga bisa membantu eh, pertanyaan yang diajukan oleh Pak Masrul Zuhri tadi. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan dari Bapak Ronaldo Rosalino. Selamat malam Bapak, bisa diaktifkan mikrofonnya? Bisa, Bu. Oke, bisa Bapak masuk silahkan pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa dan dahsyat. Dan terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan kepada saya. Kenalkan saya Ronaldo Rosalino dari SMA Negeri 1 Sentajoraya, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau, Pak. Dari Riau, Pak. Tepatnya di Kuantan Sengi. Ini saya tertarik sekali dengan tema hari ini berkaitan dengan bagaimana eh, kasus-kasus yang sudah terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang ada di Indonesia, Pak Beni, Pak. Dan saya pikir adalah sesuatu yang telah terjadi dan fenomena yang ada di satuan pendidikan dan beberapa kasus yang kita sudah sama-sama lihat, Bapak Ibu. Saya yakin yang 276 ini adalah semuanya itu ada pendidik atau guru yang mungkin saja ini was-was bagi guru untuk menghukum siswanya. Ya, saya pribadi di sekolah ini pernah mendapatkan sebuah kasus dan ini alhamdulillah tidak sampai ke ranah-ranah yang dikatakan hukum. Karena kami paham itu apa yang kami lakukan untuk menghukum siswa secara realistis. Karena siswa itu juga anak kita. Senakal-nakalnya siswa atau peserta didik, dia masih ada uh, baiknya. Dan saya melihat ada beberapa siswa yang tanda kutip yang sangat nakal. Ketika kita sudah dekati mereka itu sebenarnya ada uh, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita bimbing dan luruskan. Dan saya yakin di rumahnya dia tidak mendapat kasih sayang, namanya broken home. Dan itu terjadi di lingkungan satu pendidikan. Dahulu ketika saya sekolah, saya pernah ya maaf Bapak Ibu, saya pernah ditampar, bahkan maaf ditendang, bahkan saya suruh berlari-lari keliling lapangan. Dan alhamdulillah itu nggak pernah ngadu sama orang tua Bapak Ibu. Kalau ngadu ditambah lagi sama orang tua. Itu tapi sekarang fenomenanya baru saja di jewer lah bahasa Betawinya saya lama di Jakarta. Ini kadang udah ngadu aja. Nah, ini kan persoalan anak orang tua yang tidak paham bagaimana kita mendidik orang tua mendidik mereka gitu. Dan ini miris sekali gitu. Kita mendidiknya. Kalau dikit-dikit orang tua marah ke kita, dikit-dikit mereka tak terima dengan kita guru mendidik. Ya buatlah sekolah sendiri, buat rapor sendiri, nilai isi sendiri gitu, buat ijazah sendiri. Ini bahasa ekstrimnya gitu. Dan saya orang yang tegas dan kadang keras juga dengan siswa dan melihat eh, saya saja udah berjalan ke kelas, mereka udah berhamburan untuk masuk kelas. Karena ini sebuah keteladanan yang saya lihat kepada mereka. Kalau saya sudah dalam ruangan, tidak ada lagi kata terlambat. Sebenarnya kita ini keteladanan yang kita minta. Tarbiyah bagi bahasa agama ini. Keteladanan kita bagaimana kita menuntun. Apalagi di program guru penggerak ini luar biasa ilmunya. Kita bagaimana kita sebagai teman, mitra, bagaimana dia, dan bagaimana kita bisa faktor kucing kepada peserta didik kita gitu kan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu telat? Rupanya dia mungkin bantu orang tuanya atau mereka dia eh, dalam keadaan sakit atau ya mungkin karena terlalu banyak main HP. Saya pernah hampir semua siswa itu saya wawancarai. Kenapa kamu tidur malam? Nah, main HP. Nah, ini persoalan kita semua. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sudah terjadi dan salah satu yang membuat guru kewalahan adalah bagaimana tak terkontrolnya
siswa menggunakan Android itu gitu. Akhirnya yang ditonton tuh bukan menjadi tuntunan mereka. Dia main perang-perangan di Android, main tinju-tinjuan, dipraktekin sama temannya. Bagaimanapun perubahan kurikulum dari perubahan kurikulum yang tahun 92, 96 sampai kurikulum merdeka. Kalau siswa itu sering menonton hal-hal kekerasan, itu akan terjadi di lingkungan dia gitu. Dan tentunya kita sebagai guru saya lihat memang harus memberikan sebuah contoh dan kebahagiaan yang berpihak kepada siswa. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kan bagaimana bahagia siswa itu, bagaimana dia nyaman di sekolah. Karena itu adalah rumah kedua mereka gitu. Kalau dia sudah tertekan, stressing, dan sudah tak nyaman, dia mencari perhatian, MPO, mencari perhatian orang. Dan itu terjadi pasti di mana-mana gitu. Saya pun kadang-kadang masuk semua kelas. Setiap kelas itu punya beberapa cara etika untuk bagaimana mereka untuk menghormati gurunya gitu. Bahkan kadang-kadang kalau udah ditegur saja dia dengan saya, itu biasanya udah nggak negur lagi gitu. Kan luar biasa gitu. Nah itu nggak ditegur nggak mau. Padahal ini menegur kita tandanya sayang. Kalau Bapak sudah tidak menegur kamu lagi, tandanya saya tidak peduli lagi dengan kamu gitu. Tapi kalau sudah marah, berarti tandanya kita tuh sayang kepada kamu. Orang tuamu kan pasti marah di rumah. Iya, berarti kalau saya marah berarti saya sayang. Lain hal saya memberikan sebuah contoh yang tidak baik. Saya marah kamu tidak sholat zuhur berjamaah. Karena saya contohkan dulu untuk kamu gitu. Dan itu untuk kalian. Gitu. Nah ini sebuah fenomena ya, pendidikan kita hari ini setiap guru yang kasus hukum dipenjarakan. Saya kadang-kadang nangis nih guru yang dipenjarakan lah ini. Kadang-kadang mau nambah Bapak Ibu. Guru itu adalah perpanjangan Nabi. Kalau perpanjangan Nabi artinya dimuliakan lah. Orang tua ya harusnya paham lah dengan bagaimana aturan hukum, bagaimana Nabi memberikan pewarisnya kepada guru-guru. Namun kadang-kadang orang tua yang tidak paham dengan guru yang keras, tegas, disiplin di sekolah. Nah ini jadi persoalan kita bersama gitu. Dan ini saya kira, mohon maaf para sumber saya berbagi, saya pernah mendapatkan kasus di satuan pendidikan saya. Dan akhirnya itu menjadi mental kita yang terpukul. Guru tuh perlu juga mentalnya dikuatkan, jangan siswa saja gitu. Kadang siswa terus mentalnya. Guru tuh perlu mental juga gitu. Nah, kalau mental guru juga terpukul, dia tidak akan produktif lagi melakukan sesuatu untuk siswanya. Tapi kalau dia produktif, berprestasi gurunya, pasti siswanya akan termotivasi. Saya kira ini berbagi untuk Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan kita sebagai guru itu bisa menjadi pembelajaran untuk menjadi teladan bagi siswa kita. Salam selamat Hari Guru Nasional, Guru Kuat, Indonesia Hebat. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ronaldo. Ternyata Pak Ronaldo sharing luar biasa sekali. Baik, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Beni terlebih dahulu. Silahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Eh, Pak Ronaldo, luar biasa. Saya terenyuh betul, Pak, dengan niat suci Bapak mendidik anak-anak kita. Semoga keteladanan yang Bapak ajarkan ke depannya dapat mendidik betul anak-anak kita. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, memang ini mungkin cobaan kita semua Bapak Ibu, dan saya bilang ini tidak hanya di bangku sekolah, sebenarnya ini bertahan juga sebenarnya Pak sampai perkuliahan, dan memang kembali kepada keteladanan kita. Sekali lagi saya sepakat dengan itu, dan memang mungkin selalu Bapak Ibu, setiap era itu tantangan selalu berbeda. Ya mungkin ini yang sedang dihadapi Bapak Ibu supaya profesi guru ke depannya akan menjadi semakin baik, semakin teruji. Karena kalau kita bertahan di area yang sama seperti apa yang dilakukan oleh guru-guru kita kepada kita dulu, tentu ini tidak ada perkembangan dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Kita hanya akan menggunakan cara-cara yang monoton sama terus-menerus. Positifnya Bapak Ibu, kita mungkin dipaksa untuk mencoba mengajar dengan metode yang baru. Intinya begitu. Positifnya begitu saja. Kita dituntut untuk
menggunakan metode yang baru karena yang ternyata yang dulu itu selain tidak boleh digunakan juga sekarang ternyata ada ketentuan lain yang memang melarang untuk melakukan metode itu. Jadi kita menjadi semakin kaya dalam metode pembelajaran yang kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu, sekaligus saya closing izin eh, tidak ada salahnya kita saling sharing, saling belajar sesuatu yang mungkin tidak ada di area kita. Terutama hukum Bapak Ibu, kalau saya mau menyampaikan, ibarat saya di sini adalah marketing dari pengetahuan hukum atau menjadi bagian dari apa pemberi informasi hukum. Hukum itu eh, sudah tidak memiliki ruang hampa Bapak Ibu. Jadi semua ruang itu sudah terisi dengan hukum. Karenanya termasuk ruang pembelajaran di sekolah juga di sana banyak hal, sangat banyak hal yang bisa bergesekan dengan permasalahan hukum. Jadi alangkah baiknya bila Bapak Ibu mungkin menyempatkan untuk sesekali mempelajari tentang beberapa hal peraturan atau pasal-pasal yang terkait dengan profesi Bapak Ibu. Kadang karena banyak orang yang kepleset Bapak Ibu hanya karena ketidaktahuan kita terhadap permasalahan hukum. Sementara di hukum sendiri itu ada asas di mana semua orang itu dianggap tahu hukum gitu loh Bapak Ibu. Jadi misalkan ada belok kiri tidak boleh jalan terus. Misalkan karena ada beberapa tempat belok kiri jalan terus. Tiba-tiba Bapak Ibu tidak sengaja kok jalan terus. Kemudian ditilang sama polisi. Polisi bilang itu merupakan pelanggaran. Dan Bapak Ibu menyatakan, mohon maaf Pak, saya tidak tahu kalau ternyata di sini belok kirinya tidak boleh jalan terus. Nah, kata tidak tahu itu tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan Bapak Ibu. Makanya lebih baik kita belajar sedikit supaya pengetahuan kita bertambah dan kita tidak terpleset untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya sangat sensitif dan sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya sekaligus ini mungkin closing statement ya Bu Destiana atau Mbak Destiana. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Hormat saya untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Beni atas jawaban dan penjelasannya. Dan juga tadi sudah diberikan closing statement dari Pak Beni karena mungkin Pak Beni ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Beni. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi kembali. Baik, untuk selanjutnya dari Pak Farhan, mungkin bisa ingin menambahkan tadi sharing dari Pak Ronaldo. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Destriana. Ya, saya sedikit saja. Ya, saya setuju dengan tadi pandangan-pandangan Pak Beni terkait dengan hukum, termasuk saya dengan Bapak Ibu guru yang lain juga sama, karena saya memang fokus pada bidang pendidikan, dan ini juga menjadi pengetahuan yang amat baik bagi kita. eh Hal yang perlu sebagai closing statement sekalian ya, Mbak Destiana, pada prinsipnya saya ingin menegaskan bahwa ciptakan lingkungan yang aman untuk kita semua, Bapak Ibu guru, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita semua, terutama dalam hal menjalankan profesi kita. Dan pesan saya terus menjadi guru, Bapak Ibu guru yang hebat, yang kata-katanya menjadi pengetahuan, yang tingkah lakunya menjadi teladan, dan pengalamannya menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Terima kasih Bapak Ibu guru, selamat Hari Guru Nasional dan Guru Hebat Indonesia Kuat. Terima kasih Mbak Destiana. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Farhan atas tambahannya dan juga closing statement yang telah diberikan. Baik, selanjutnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Sepertinya sangat asyik sekali diskusi pada malam hari ini, tapi waktu kita sangat-sangat terbatas. Karena mungkin mengingat Bapak Ibu guru yang berada di wilayah timur sudah hampir pukul setengah 12 malam ini. Luar biasa semangatnya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, sharing kembali bersama Pak Benny dan juga Pak Farhan. Baik, mungkin itu tadi sudah disampaikan closing statement dari Pak Ben dan juga Pak Farhan. Saya ucapkan terima kasih kembali.
kepada Pak Beni dan Pak Farhan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi kembali. Selanjutnya saya informasikan kepada Bapak Ibu terkait presensi. Dari tadi sudah ada yang bertanya. Nah, nantinya akan ada link presensi yang akan dibagikan dari panitia di grup kegiatan. Jadi bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi yang nantinya akan dibagikan di grup kegiatan. Karena presensi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas dari kami, jadi jangan sampai terlewat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah antusias sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan seminar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu selama kegiatan seminar berlangsung. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kualitas pendidikan bersama guru juara. Terima kasih banyak Pak Farhan. Terima kasih Pak Winnie. Terima kasih Bapak Ibu guru.